Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan harapan, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dalam rangka ajang menambah ilmu Ibu Bapak ya. Dan tentu saja mudah-mudahan semua yang hadir di sini oleh Allah diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu sahabat percikan iman, insya Allah materi yang akan saya sajikan pada kesempatan kali ini masih berkaitan tentang ujian Pak Bu. Naon cenah Pak? Ujian. Jadi ujian teh bukan hanya untuk orang yang sekolah saja. Kita juga, ibu dan bapak pasti akan diuji. Bisa jadi ujian kita itu dari anak, ya. Kemudian ibu ujian itu dari suami, rudet gitu ta. Terus kadang-kadang ujian itu dari tetangga, ya. Dan bisa jadi ujian itu dari diri kita sendiri, ya. Baik itu ujian dari diri kita sendiri itu sakit, ya Bu ya. Pokoknya ujian itu banyak. Tapi intinya kenapa Allah hadirkan ujian itu kepada kita? Harapan dari Allah itu cuma satu Bu Pak. Harapan Allah kepada kita, kenapa Allah memberi ujian kepada kita? Supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi kalau kita tidak diuji, khawatirnya kita merasa kita itu paling dari segalanya. Kernaon sholat, dah harta banyak, rumah banyak, teu kudu sholat abi mah. Udah usaha maju. Nah khawatirnya gitu. Nah oleh karena itu, karena materi ini berkaitan dengan kajian, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu boleh dibuka surat Al-An'am ya, ayat 42. Surat ke-6 Ibu ya. Ini pesan cinta dari Allah ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna ila ummamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa iwadh-dharra la'allahum yatadarrun. Jadi pesan cinta dari Allah di surat Al-An'am ayat 42, kalimat terakhirnya dengan konteks kata la'allahum yatadarrun. Allah menyatakan bahwa dan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Ketika ibu diuji dengan sakit, intinya satu, kita teh lebih dekat lagi dengan Allah. Kemudian ibu diuji dengan kekayaan yang melimpah. Itu juga harapan dari Allah teh, kita teh harus semakin dekat. Jadi jangan sampai timpang Pak. Timpang teh ketika kita diberikan kekayaan yang lebih, pokoknya mah curug teh meni muter gitu tah. Jadi asapang sagalana ya. Punya pembantu, eta teh dikerjakeun pisan pembantu teh. Oh nah, iyanya. Gitu. kan sultan Bu. Kan gini teh kita teh lagi diuji dengan kekayaan. Kalau diuji dengan kekayaan mah kan punten, kadang-kadang kan orang teh sombong gitu tah. Jadi kalau manggil teh saenakna Pak. Oh nah, iyanya kan disebut lagi nya atuh kan. Tolong bersihin. Aduh. Ya. Kan orang kaya teh ya kotor, bersihin. Bapak tolong bangunkan. Datu damang bapakna jadi jadi menurut dia kekayaan itu bisa mengubah segalanya. Enggak Pak Bu. Jadi perlu saya sampaikan, baik yang kaya ataupun yang miskin Bu, ketika oleh Allah disamaratakan dalam kondisi sakit, sok ada bedanya enggak Bu Pak? Enggak ada, sama. Ibu beunghar dirawat di kelas VIP. Sok hoyong betah teh dicalik di rumah sakit teras. Teu. Ya Allah, menita betah padahal kan makanan enak, dijamin, dianturan.
Gitu kan ruangan dingin gitu kan. Beda sareng anu kelas 3 kan. Pada det gitunya. Pokoknya mah rada enakeun lah gitunya. Tetep ketika diuji dengan sakit, hoyong pulang, tebetah. Saenak-enak lagi di rumah sakit pasti hoyong uwi. Nah, Bu, kita kembali di surat Al-An'am. Di sini Allah menyampaikan walaqad dan sungguh arsalna kami telah mengutus ya para rasul. Di sini oleh Allah diutus para rasul ya, para nabi ila umamin kepada umat-umat min qablika sebelum kamu. Jadi kenapa para rasul diutus kepada umat-umat terdahulu? Bahwa sesungguhnya yang disebut dengan ujian itu pernah ada, Bu. Tapi kalau kita lihat konteks pada zaman dulu, ujian itu memang bisa disebut sangat berat. Coba kita lihat kisah Nabi Nuh. Coba kita lihat kisah Nabi Lut. Ketika mereka diuji oleh Allah, ya Bu ya, apakah dengan ujian itu mereka akan lebih dekat dengan Allah atau mereka akan melawan kepada Allah? Tetapi sebaliknya, kalau seandainya mereka diuji oleh Allah kemudian dia membangkang dengan ujian itu, maka ada kalimat lain, Bu, fa'akhadnahum, maka aku akan siksa di antara mereka. Bapak teh sakit, diuji ku Allah. Dengan sakit itu teh bapak teh bukan lebih dekat dengan Allah, justru semakin sombong. Ibu diuji dengan sakit, dengan harapan Allah teh ketika kamu diuji dengan sakit, dengan ujian, kamu teh lebih dekat. Iya mah lain lebih dekat, justru lebih jauh. Maka apa kalimat kata Allah? Fa'akhadnahum, maka aku akan siksa dia. Tak gitu, Bu. Mata kulah sombong lah mun teu damang teh. Bapak ge sami ta. Abi mah penyakit teh Ustad elit. Diabetes kieu teh. Ada yang lebih elit, Bu. Penyakit apa? Apa, Bu? Jantung, oke, elit. Tahu Ibu? Ya, yang lebih elit itu penyakit hati, Pak. Jadi kalau hati sudah sakit, digenggereukeun salah ge ngalawan we. Ngomongkeun batur dosa, pirage ngomongkeun saeutik ya. Nah, lamun tos kitu bahaya, Pak. Ayah, make senal teh atuh ulah pasirang-sirang. Kan bahaya we kumaha aya atuh. Suku-suku ayah da suku kita protes. Jadi bapak ya lamun digenggereukeun ku istri tampi we mun lepat. Ulah kan kekuatan teh satu, arijalu qawwamuna 'alan nisa. Aduh. Pamimpin bapak teh cicing, mamah tong loba ngomong. Kumaha ayah we nu penting mah ayah ngalakukeun ngeunah tah. Teu kitu. Jadi gitu ya Pak, Bu. Jadi di surat Al-An'am Allah menyampaikan Allah akan uji ya, akan uji. Tapi dengan ujian itu kembali lagi kepada kita, apakah kita akan lebih dekat dengan Allah atau sebaliknya kita akan menjauh. Tapi kalau seandainya kita menjauh dengan ujian itu, fa'akhadnahum, maka Allah akan menyiksa, Bu. Dengan kalimat fa'akhadnahum bil ba'sa ya. Dengan kemiskinan, Bu. Jadi sakit jelema beunghar, Bu, tedamang, sombong, tah suatu saat kalau mereka nikmat dengan kesombongannya, maka Allah akan menguji, akan diambil tah. Dengan kalimat ba'sun, yaitu diambil tah, Bu, kesengsaraannya, kemiskinan teh ditimpakeun ka maranehanana. Kemudian bukan hanya tidak cukup sampai di sana, kalau dia masih sombong, maka Allah akan menguji dia dengan wadharra, dengan kesengsaraan. Ripuh tah. Jadi Bu, ujian teh kan beda-beda, Bu. Tapi lamun ibu ujianna kuno leutik, eleh, setan ge moal riweuheun. Ece pada ka mana? Pada ngaos, ka mana? Ka MPI. Teu bosan ngaos wae. Engke gembeureun mingon payun aya deui, meni asal lieur hayo we ngaji tiap minggu. Cek ibu teh, heueuh nya bosen. Yang moal ngaji berarti eta mah tingkatna ba'sun, Bu. Jadi elehan tah, ku setan hiji ge cukup. Tapi kalau wadharra, nah ujiannya lebih ningkat deui, Bu. Ece pada ka mana? Pada ngaos, tong ngaos atuh. Nih bosen hayo tiap ahad ngaos we jeung ngaos. Emang tambah pinter ece teh.
Ya henteu sia ditambah pinter mah nya atuh hoyong we menambah ilmu, menambah wawasan. Wios we bade nyeros ku kumaha ge. Ibu teh keukeuh we angkat. Nah, kayak diuji deui ka nu sanes. Ibu bade ngaos muhun nah kitu terang eta we ningali tiungna meuni panjang siga Superman tah eta mah lebih eta mah lebih kepada fisik anu real eta mah Bu. Jadi ibu terek ngaosnya kan tertutup, ibu mah kan syar'inya tertutup pisan. Nya diolok-olok ku itu teh nya bukan hanya ditaros pada ngaos tapi disebut Superman ibu teh. Nah panjang. Tapi ibu nyeri hate. Tapi wios we eta mah keun we kumaha manehanana. Lanjut ibu. Nah, setan ge gagaro Bu. Gagal euy cenah kitu tah. Bapak ge sami nya gitu. Jadi tingkatan ujian itu berbeda-beda. Bapak kercalik di rumah, Allahu Akbar, adzan maghrib Bu. Cek si bapak teh mama ayah reka masjid heula nya sok pas mukeun pantor ada gerimis balik deui si bapak teh. Cek ibu teh aya naha teh jadi hujan mah gerimis eta teh karek hujan gerimis Bu. Ya. Padahal ku payung ge atuh aman nya. Karek ku hujan geus eleh tah. Jadi komo ku pasihan ku hujan batunya punya sigana lumpat. Nah eta teh tingkat ujian yang sangat rendah Bu. Nah Allah juga sama Bu, kita teh akan diuji gitu. Jadi tadi disiksa bagi orang yang ketika diuji dia tidak mendekatkan diri kepada Allah ya. Dengan ujian bil ba'sa wadoro ya Bu ya. Dengan kesengsaraan dan kemelaratan. Jadi ibu bapak ini konsep bisa dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Ibu kalau di rumah beas habis tong murang maring Bu. Ngadoa we. Ya. Ulah kasih ayah tadi polotan, mama hoyong kopi beas ge can boga. Sabar Bu, ujian eta teh nya. Jadi ketika kita diuji baik itu dalam kondisi ekonomi kita, Ibu ya, diuji dengan keadaan anak kita ya, diuji dengan keadaan rumah tangga kita. Yuk senyumin aja gitu. Jadi dekatkan diri dengan Allah. Urang teh kudu lebih memantapkan hati kita teh bahwa Allah itu sebaik-baiknya penolong gitu ya. Ya kalau hanya sebatas curhat ke suami mah enggak lah, silahkan ya Pak. Tapi Bapak juga harus didengarkan, kasihan ya. Jadi ketika kita diuji dengan hal itu, yuk dekati Allah. Minta kepada Allah ya. Supaya apa? Supaya Allah lebih sayang kepada kita dan Allah akan lebih memperhatikan kita Ibu. Jadi tadi beas habis, yuk doa ke Allah. Kan kita tidak tahu wa yarzuquha min haitsu la yahtasib. Di mana we Allah maparin rezeki ke kita mah. Nah, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya di mana we Allah mah memberikan itu semua solusi jalannya gitu ya. Tapi kuncinya tadi kita harus lebih dekat kepada Allah gitu ya. Dengan kalimat yang terakhir itu adalah la'allahum yatadarrun ya, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Tambahkeun salatna. Mamah naha teu katingali salat ku bapak teh. Mamah teh keur ambek. Sagala teu boga ayeuna mah. Hoream salat ge. Jadi efek tina amek-amekan salat ge hoream tak ulah Bu ya. Jadi jangan sampai salat menjadi pelampiasan Ibu ya. Nu biasa rajin duha, nah mamah ayeuna mah tara katingali duha, hoream, lieur duha ceuk Ibu teh. Bapak ge sami Pak. Ya, jadi jangan sampai ketika kita lagi terpuruk dekat dengan Allah teh. Nah, kalau bisa ketika kita ada di titik kebahagiaan, kita harus istiqomah. Makanya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu Bu, tidak mesti harus besar. Jadi itu Bu, Pak ya. Jadi intinya ketika Allah menguji kita Bapak Ibu, kuatkan hati kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Itu pesannya Pak. Jangan sampai hati kita itu mengeras seperti di ayat selanjutnya. Coba Ibu Bapak lihat ya. Di ayat 43. Falaula idja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaiton ma kanu ya'malun. Namun mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang kepada mereka. Jadi ngasih Ibu teh ketika diuji
kadon beki jauh, bapak diuji, ngadon tidak kenal dengan Allah. Nah, cek Allah teh, kok bisa gitu? Nah, aranjeun teh tidak mau berdoa. Nah, anjeun teh tidak mau meminta lebih kepada Allah. Nah, ini Pak pesan dari Allah teh. Kemudian yang selanjutnya, bahkan hati mereka menjadi keras ya. Walakin qasat qulubukum. Dengan ujian itu hati mereka itu tambah lebih keras, Bu. Seperti Firaun diuji, tapi kan hatinya lebih keras. Kaum Nabi Nuh kan diuji. Kenapa dengan ujian itu mereka tuh bukan sanes lulus hatena teh gitunya, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Justru dengan ujian itu mereka menambah mengolok-olokkan lagi kepada Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Allah libaskan mereka itu dengan banjir bandang gitu. Kalau seandainya ujian itu terjadi di kita, itu menjadi sebuah pertanyaan, Bu. Bisa jadi itu adalah pesan cinta yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Supaya apa? Supaya kita yang ada di dunia ini lebih dekat lagi kepada Allah. Kemudian kata Allah, dan hati mereka menjadi keras, dan setan jadikan di antara mereka apa yang mereka lakukan seolah-olah itu hal yang benar, hal yang baik. Jadi kalau orang yang hatinya keras, setan akan berkumpul di hatinya dan dia menampakkan segala sesuatu yang buruk itu menjadi bagus, menjadi indah. Ibu popolotot kacaroge, kalau hati kita sudah dibungkus dengan hati yang keras, seolah-olah eta teh bener we. Sok dibolototan ku abi. Ayah moal nanya baik, mamah mau riweuh masak moal mere dahar. Kan si bapak teh bingung ngahuleng, aduh cenah. Moal makan ya lamun di baeudan gitu. Nah, Bu, apakah itu benar? Tidak. Justru kita harus saling berkolaborasi. Ayah tadi mamah nyentak ke ayahnya, mohon maafnya ya. Bu, jadi momentum maaf teh ulah lebaran Idul Fitri wae atuh. Kan kita mah mamah tadi teh kan ayah teh mamah teh tos molotot ke si bapak teu minta hampura kewe Idul Fitri. Ayeuna mah kewe Idul Fitri. Mun sampai ke Idul Fitrinya punya kita kan tidak tahu, bisa jadi besok ibu kan ya saya lebih dulu lah nganterkan ibu ke itu. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai ketika Allah menguji kepada kita, hati kita itu semakin keras ya Bu ya. Yuk lunakan hati kita ya, ketika karena memang pertengkaran dalam rumah tangga itu bagian dari bumbu kebahagiaan. Kalau kita bisa mengolah itu teh akan jadi kebahagiaan, Bu. Ibu, Bapak, sahabat percikan iman yang Allah muliakan. Jadi dengan waktu kita bertemu ya, akhirnya dengan waktu juga kita berpisah. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa ketemu kembali. Itu ya, tafsir di surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 42-43. Pesannya jangan sampai kita menjadi pribadi yang jauh dari Allah ketika ujian itu datang kepada kita. Justru kita harus semakin dekat lagi kepada Allah. Yuk tanya usia kita. Usia kita berapa? Saya 30 tahun ya Bu ya usia kita. Usia saya 30 tahun. Berarti kalau lihat usia Rasul 63 berarti 33. Ibu berapa? 50? Hah? 13 tahun deh. Artinya Bu, meskipun usia itu kan tidak ada yang tahu ya. Ini mah kan ilustrasi aja Ibu tong jadi musuh ke Abdi. Kan Abdi 30 tahun, oh berarti 33 lagi. Ibu 50 tahun berarti 13 tahun lagi. Yuk maksimalkan usia itu ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.